Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini eh, kita akan coba eh, mempelajari terkait konstruk 3. Nah, di konstruk 3 ini sebenarnya sudah ada kurikulumnya. Jadi, kurikulum untuk dasar itu sudah disediakan di konstruk 3 tersebut. Nah, di sini kita akan coba menginvestigasi ya sebuah game simpel gitu ya. Nah, dari example ya atau contoh dari konstruk 3 tersebut. Nah, untuk memulai investigasi tersebut, nah di sini pertama adalah kita akan mengidentifikasi ya bagaimana sih kalian membuat sebuah game tersebut dengan baik gitu ya. Dan terus di sini kalian akan coba mengidentify. Nah, di sini area apa sih yang bisa kalian improvement ya di dalamnya tersebut gitu ya. Nah, di sini kalian setelah kalian identifikasi, nah berikutnya kalian di sini akan mengapply ya, mengapply ke dalam decomposition. Nah, di sini untuk game investigasi tersebut. Nah, jadi kalian akan coba gitu ya mengapply ke dalam identifikasinya tersebut gitu ya, menyetujui atau kalian bisa memasukkan ke dalam game yang akan kalian buat tersebut. Nah, di sini kalian berikutnya akan mengcreate pseudocode ya untuk game yang akan kalian buat. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini em, kalian akan membuat sebuah eh, worksheet gitu ya, mengerjakan sebuah worksheet. Nah, di sini worksheet yang pertamanya itu adalah di sini ada think of a computer games. Nah, di sini think of a computer game di sini ini adalah apa namanya? Ide kalian, kalian berpikir terkait apa sih gitu ya dengan gambar-gambar ini gitu ya. Jadi apa sih yang nilai yang bagusnya tersebut gitu ya dari gambar-gambar ini gitu ya. Nah, di sini kita akan coba improvement dari gambar-gambar ini. Pertama di sini ada Minecraft gitu ya. Nah, ini ada gambar Minecraft. Nah, gambar Minecraft di sini menurut kalian good pointnya itu apa sih gitu ya? Jadi hanya ngelihat sekilas gambarnya aja ya di sini ya. Dan memang di game Minecraft tersebut itu kira-kira bagusnya itu apa sih? Nah, di sini misalkan game Minecraft tersebut itu good pointnya itu adalah Minecraft tersebut itu udah membuatkan sebuah aplikasinya tersebut, game tersebut itu berbentuk tiga dimensi. Nah, terus di situ game tersebut itu game yang terkait dengan survival gitu ya. Ya, berkelangsungan jadi orang itu tidak akan bosan gitu ya. Nah, jadi mencari gitu ya untuk misalkan bisa makan, terus misalkan mencari skin Minecraftnya tersebut gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kan ada good pointnya tersebut dari game tersebut gitu ya. Nah, terus di sini ada Pokemon. Nah, Pokemon di sini ini kan ada good poinnya itu di apa sih gitu ya. Misalkan saya ambil contoh Pokemon Go. Nah, good point dari Pokemon Go itu apa sih gitu ya? Oh, ternyata Pokemon Go tersebut itu sudah pakai teknologinya itu good pointnya itu teknologinya adalah dia menggunakan uh, augmented reality gitu ya di dalam membuat aplikasinya. Nah, itu kan good point gitu ya. Nah, kira-kira misalkan area improvementnya itu di bagian mana sih gitu ya. Nah, misalkan kalian coba gunakan gitu ya aplikasi tersebut. Nah, kira-kira improvement dari aplikasi tersebut itu apa sih gitu. Jadi kayak gitu. Nah, terus di sini ada Pac-Man. Nah, untuk Pac-Man di sini kaitannya kan Pac-Man ini kan gamesnya itu kan kalau misalkan kita ibaratkan dia memakan makanan gitu ya. Nah, jadi di sini kan hanya monoton seperti itu ya. Oh, kira-kira misalkan di game Pac-Man ini itu apa namanya? Bagusnya itu di mana sih gitu ya. Jadi bagusnya itu mungkin bisa melatih apa namanya? Melatih yang main game tersebut untuk bisa konsisten gitu misalnya seperti itu. Untuk melatih misalkan untuk mendapatkan poin yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, terus misalkan di Pac-Man itu ada leveling gak sih kira-kira gitu ya. Kalau misalkan Pac-Man itu ternyata dapetin poin doang terus selesai. Nah, itu kan mungkin bisa kalian improvement gitu ya untuk misalkan ada levelingnya, ada apanya gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada Xbox. Nah, good point dari penggunaan Xbox itu apa sih gitu ya? Nah, kalian bisa cari tahu. Nah, terus di sini ada
Fortnite. Nah, gimana sih game Fortnite tersebut itu good point-nya gitu ya. Nah, apa sih kebagusan dari game Fortnite ini? Ya, nah kalian cari tahu dan nanti kalian coba tuangkan ke worksheet-nya tersebut. Dan di sini ada konsol untuk yang game analog ya, di sini misalkan PlayStation gitu ya. Nah, game PlayStation tersebut itu kira-kira good point-nya itu apa dan improvement-nya itu seperti apa sih gitu ya untuk kedepannya. Jadi seperti itu. Nah, terus itu kan kalian coba mengidentifikasi gitu ya. eh Game tersebut itu good point-nya itu apa sih gitu ya, dan terus nanti kalian coba improvement. Nah, terus berikutnya di sini ada eh kalian akan mencoba untuk menganalisis gitu ya. Menganalisis dari game examples dari konstruk tiganya tersebut. Nah, di sini nanti kita akan gunakan konstruk tiga tersebut. Ini ada linknya di sini. Kalian tinggal langsung menuju ke sini aja. Klik editor konstruk.net dan kalian coba untuk registrasi saja, free ya. Jadi tapi kalau misalkan pre edition itu berbatas ya. Jadi nanti batasannya seperti apa nanti kita akan coba lihat. Nah, di sini kita akan gunakan game example di sini. Nah, terus di sini setelah kalian buka konstruk tiganya, ini kalian nanti open untuk yang game Ghost Shooter tutorial. Nah, terus berikutnya di sini kalian nanti coba identifikasi atau analisis ya di dalamnya ini. Nah, dengan catatannya itu pertanyaannya dengan yang ada di sini. Nah, jadi kalian coba investigasi ya dari game tersebut. Pertama, how do you score point? Bagaimana kalian mendapatkan sebuah poin? Kedua, what behavior do the green alien have? Apa sih tingkah laku yang digunakan oleh green alien tersebut? Nah, terus berikutnya yang ketiga, what is the purpose in the game? Nah, ini tujuan dari game tersebut itu untuk apa sih gitu ya. Nah, terus di sini how do you shoot? Nah, how many times do you need to shoot an alien to destroy? Nah, di sini how do you shoot itu bagaimana sih caranya nembak gitu ya. Nah, terus di sini how many times? Nah, berapa banyak sih waktu atau misalkan yang kata waktu tersebut itu yang digunakan untuk memusnahkan game, untuk memusnahkan alien tersebut. Nah, terus di sini bagaimana ya eh user tersebut itu mengontrol agar bisa menembak menggunakan apa sih gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat. Nah, oke. Kita coba, silahkan kalian masuk saja ke tadi link yang tadi ya. Jadi silahkan masuk konstruk tiganya. Nah, di sini kalian masuk aja editor. Nah, konstruk 3.net. Oke. Nah, kalau misalkan belum, ini kalian silahkan registrasi saja. Nah, jadi bisa langsung kebuka kok tanpa registrasi dulu juga. Nah, ini nanti kalian bisa langsung masuk sini saja. Nah, di sini kalian silahkan untuk open lagi. Nah, di sini ada browse example. Nah, di browse example ini silahkan kalian untuk mencari aja di sini. Nah, awalnya itu seperti ini ya. Silahkan kalian cari di sini misalkan shooter. Nah, ini kalian coba gunakan yang ini. Nah, ini ya. Kalian klik aja Ghost Shooter tutorial. Nah, di sini kalian silakan open ya. Silakan di open. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian akan menginvestigasi game ini gitu ya. Nah, silakan kita coba running. Nah, jadi seperti ini. Oke. Pertama di sini coba kalian hitung berapa kali agar musuhnya itu destroy. Berapa kali mengeluarkan tembakan agar musuhnya itu destroy. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali ya. Oke. Nah, terus 1 kali destroy tersebut, ini nilainya atau skornya ini adalah 80. Ya. Nah, jadi 1 kali menghancurkan tersebut itu nilainya itu 80 poin. Nah, terus di sini kita coba cek behaviornya. Kita coba cek behaviornya di sini. Nah, di sini behavior untuk enemiesnya, untuk yang alien green ini, kita coba lihat ya. Ini kalian klik aja.
di sini kalian coba cek klik behavior di sini. Nah, ini dia menggunakan bullet. Nah, terus kita coba running lagi. Selain menggunakan mouse, coba kalian gunakan keyboard. Kira-kira bisa nggak untuk nembak gitu ya? Keyboard bisa atau tidak? Nah, sebentar ini coba di running lagi. Oke. Nah, ini nggak bisa. Coba dicek saja ya. Keyboardnya itu digunakan untuk apa kira-kira? Nah, ini spasi ini untuk keyboard on space press. Ini sistem set monster speed to 80. Oke, terus di sini ada go to layout 1. Oke, kita coba running lagi. Kita coba pakai spasi ya, di situ ada spasi. Speed dari musuhnya tersebut itu apa namanya? Oke, nah ini. Oh. Oke. Jadi fungsi keyboard tersebut itu adalah untuk mengurangi speednya tersebut ya. Terus sama kembali lagi ngerestar gitu ya. Jadi ngerestar di sini untuk masuk ke layout satu lagi. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada set score to 0. Nah, terus jadi seperti itu ya. Jadi fungsi kalian bisa memfungsikan selain menggunakan mouse bisa juga pakai keyboard. Tapi pakai keyboardnya bukan untuk nembak ya, tapi melainkan hanya untuk merestar dari gamenya saja gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, di sini you have 30 event remaining. Jadi kalian hanya bisa sampai ke 40 event saja di sini. Ya. Nah, di sini you may use up to 40 event in project. Jadi kalian hanya bisa membuat 40 event aja di sini. Nah, jadi tapi kita tetap akan coba menggunakan Konstruk 3 karena Konstruk 3 itu bisa membuat 3D atau 3 dimensi ya untuk membuat aplikasi gamenya tersebut. Nah, jadi kita gunakan Konstruk 3 ini. Nah, oke. Nah, kira-kira kebaruan di Konstruk 3 itu apa sih? Sambil kita investigasi ya. Kita coba cek di sini. Kita coba misalkan insert new object. Nah, di sini di bagian atas ini ada 3D kamera sama 3D shapes. Nah, kalian bisa memasukkan dalam bentuk 3D di sini. Nah, terus di sini ada bentuk JSON. Nah, ini kalian bisa memasukkan ya di actionnya tersebut menggunakan JSON tersebut, datanya tersebut gitu ya. Nah, terus di sini ada yang ini ada timeline controller ya. Terus berikutnya itu ini yang mungkin saya tidak menemukan speak recognition ini sama speak synthetic itu ada di ada di dalam konstruk 2. Nah, terus ada geolocation. Nah, ini mungkin saya tidak menemukan ada di konstruk 2. Nah, ini speak recognition itu jadi biar bisa mendeteksi suara gitu ya untuk di game tersebut. Nah, ini sudah mendukungnya tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada drawing canvas. Nah, ini pun sepertinya di dalam konstruk 2 itu nggak ada drawing canvas. Nah, ini suatu hal yang baru ya di konstruk 3 gitu ya. Jadi nggak ada untuk bisa jadi di game tersebut itu nanti kita bisa ngegambar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Terus sama di sini advance random. Ini pun nggak ada sepertinya. Nah, ini pun nggak ada. Nah, jadi ini suatu hal yang baru di konstruk 3. Jadi banyak gitu ya untuk objek-objek yang baru tersebut yang bisa kita gunakan. Nah, oke. Nah, untuk investigasi di sini ini sudah
kalian lakukan ya. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Nah, di sini pertama, how do you score point? Gimana kalian mendapatkan sebuah poin? Dengan cara menembak aliennya tersebut sampai alien tersebut itu musnah atau destroy. Nah, gitu ya caranya. Terus di sini, what behavior do you do the green alien have? Apa sih behaviornya yang dipunyai? Nah, itu tadi menggunakan ballot ya. Nah, terus ini what is the purpose in the game? Nah, ini tujuan game tersebut itu adalah hanya sekedar apa namanya? Game tersebut itu hanya sekedar untuk memusnahkan alien dan mendapatkan poin. Jadi hanya seperti itu aja diulang-ulang terus. Nah, terus di sini how do you shoot? Nah, bagaimana kalian menembak? Ya, bagaimana sih caranya kalian menembak tersebut? Ya, dengan menggunakan mouse ya, diklik kanan gitu ya. Nah, di sini dengan diklik kiri gitu ya. Ini dengan menggunakan mouse tersebut nanti kalian bisa apa namanya? Menembak tersebut. Nah, how many times do you need to shoot an alien to destroy? Nah, jadi berapa waktunya tersebut? Nah, dengan 5 kali tembakan ya atau 5 second. Nah, terus di sini how does the user control the shooter? Nah, ini controllingnya itu menggunakan mouse ya. Oke. Nah, sudah investigasinya ini sudah selesai, sudah terjawab semuanya. Nah, setelah investigasi itu tahap apa sih? Nah, di sini adalah how would you improve this game? Bagaimana sih yang akan kalian lakukan untuk mengimprovisasi sebuah game tersebut gitu ya. Nah, di sini pertama itu untuk game planningnya tersebut, pertama yang kalian lakukan itu adalah all games start with an idea. Setiap kali kalian membuat sebuah game, semua game dimulai itu dengan sebuah ide atau ide kalian sendiri gitu ya. Nah, setelah ada ide, nah berikutnya itu adalah the idea is broken down. Jadi ide kalian itu misalkan menemukan sebuah masalah gitu ya. Dan ada permasalahan-permasalahan yang memang permasalahannya itu apa namanya? Minor-minor atau mayor gitu dari aplikasi dari ide kalian pertama gitu ya. Nah, itu kalian bisa breakdown gitu ya. Nah, itu bisa kalian ulang-ulang terus ya sampai ke menemukan ide yang kalian punya tersebut itu sempurna. Nah, terus setelah kalian breakdown atau ulang-ulang terus ya dari ide tersebut, nah berikutnya itu adalah each part is planned before creating the code. Nah, jadi kalian buat part-part tersebut ya untuk menjadi sebuah kode, untuk menjadi sebuah creating kode. Jadi seperti itu, ya. Nah, terus di sini ya untuk membuat semua itu kalian butuh pseudocode. Nah, kenapa butuh pseudocode? Jadi, tidak hanya berbentuk ide saja. Dari ide itu dituangkan ke dalam sebuah gambaran atau sebuah desain. Nah, dari desain tersebut kalian harus menuangkan lagi dalam bentuk sebuah pseudocode. Kenapa harus dituangkan dalam pseudocode? Karena biar kalian itu paham. Biar kalian itu tahu gitu ya. Proses tahapannya itu di game tersebut itu harus seperti apa sih? Contoh misalnya kayak gini. Misalkan di games Mario Bros. Di Mario Bros itu kan pasti ada Marionya, pasti ada musuhnya, pasti ada apa namanya? Pasti ada koinnya gitu ya. Nah, jadi ada semuanya itu ya. Nah, jadi kalian harus menuangkannya tersebut dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk sebuah kata-kata, dalam bentuk sebuah kalimat gitu ya. Nah, jadi kalian misalkan Marionya tersebut itu misalkan dia kondisinya seperti apa sih gitu ya. Dia nanti akan berjalan seperti apa sih? Misalkan Mario Bros tersebut itu dia berjalan dengan cara loncat-loncat gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang beda gitu misalnya gitu ya. Oh, ternyata Mario Bros tersebut itu berjalan dengan lari gitu ya. Nah, dari titik A ke titik Z misalnya kayak gitu. Nah, itu dituangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus berikutnya di sini kita akan coba cek pseudocode-nya. Kita akan coba latihan bikin pseudocode. Nah, di sini saya ambil contoh seperti ini. Nah, di sini ada bagaimana kalian membuat sebuah pseudocode gitu ya
untuk menggunakan pseudocode tersebut sebagai menjadi sebuah planning ya dari games ini, yang game sederhana untuk monster ini gitu ya. Nah, monster ini gimana sih caranya untuk memakan apel tersebut? Nah, di sini ini ada monster di sini. Nah, jadi kondisinya itu adalah monster ini kalau misalkan kalian akan berjalan berlawanan, nah itu kalian harus memutar dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau berlawanan itu kalian harus memutar dulu. Nah, misalkan monster ini ya ingin memakan apel yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian ke atas, maka itu kalian harus putar dulu. Turn right gitu ya. Nah, kalau kondisi di sini kalian mau ke atas langsung gitu ya. Nah, kalian harus turn right dulu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau jalan dulu, nah berarti ini kalian tinggal move aja di sini. Karena dia posisinya itu sudah menghadap ke alurnya tersebut gitu ya. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sudah ada jawabannya atau sudah ada pseudocode-nya. Nah, di sini ada move forward to. Nah, berarti ini langsung ya, move forward to. Berarti di sini dia pindah ke sini, dari sini ke sini. Nah, terus di sini setelah move forward to di sini ada turn right. Jadi putar. Ya. Nah, jadi di sini putar. Nah, putar di sini ya. Berarti nanti kalian tinggal langsung ke atas sini. Move forward to dan kalian eat apple. Nah, terus misalkan kalau misalkan saya bikin pseudocode yang lain. Nah, misalkan di sini saya mau ke atas langsung. Nah, kalau misalkan ke atas langsung kalian tuh nggak bisa. Kalian harus turn right dulu. Nah, berarti di sini turn right, move forward to ke atas, terus turn right lagi, move forward to ke apple di sini. Ya. Nah, terus baru eat. Nah, turn right-nya itu ada dua kalau misalkan kalian ke atas langsung. Ya. Tapi kalau misalkan kalian maju dulu, terus kalian turn right, terus kalian maju, ya. Nah, itu turn right-nya itu hanya ada satu. Nah, itu kan lebih maju dulu itu lebih lebih apa namanya? Lebih singkat gitu ya dibanding dengan ke atas langsungnya tadi gitu ya, bilang. Nah, berikutnya di sini kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, kira-kira seperti apa pseudocode-nya? Ya. Apakah kalian balik dulu ke sini terus makan ini ataukah kalian ke sini dulu? Nah, sudah pasti dong. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kalian itu move forward one dulu. Baru turn right. Ya. Terus move forward two. Nah, move forward two ke atas sini, terus kalian collect apple-nya. Terus kalian turn left gitu ya. Nah, terus di sini kalian move forward to ke sini. Nah, terus di sini kalian collect apple tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya kalau posisinya seperti ini itu tidak ada jalan tercepat selain melakukan hal yang tadi. Ya, melakukan ini gitu ya. Pseudocode-nya selain melakukan ini itu nggak ada jalan tercepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini there can be alternative algorithm to a solution. Nah, ini jadi di sini apa namanya? Kalau misalkan alternatif, bicara dengan tentang alternatif ya. Misalkan alternatifnya itu adalah kalian di sini coba ya dengan alternatif yang pertama misalnya gini. Ini turn right atau turn left ya. Jadi ini berbalik ke sini gitu ya. Nah, ini berbalik ke sini. Nah, terus move forward one. Terus di sini turn right lagi, move forward two. Terus di sini turn right lagi, move forward two. Terus di sini makan gitu ya. Nah, tapi apa namanya itu dirasa tidak lebih efektif dibanding yang sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini ada worksheet 3, worksheet 1.3. Nah, ini silakan kalian coba buatkan pseudocode-nya. Nah, tapi ada yang saya tambahkan di worksheet 1.3 ini. Nanti di dokumen kalian silakan sudah bisa di-download di e-learning ya. Nanti kalian tinggal download saja ya. Ini dokumen ini, modul ini tinggal kalian download aja di e-learning. Nah, kalian sesuaikan aja. Nah, ini yang harus kalian kerjakan, bikin pseudocode-nya. Jadi tambahin apple-nya di sini ya. Jadi bikin kalau misalkan tambahin apple di sini kira-kira pseudocode-nya seperti apa. Ya. Nah, terus di sini ada challenge ya. Nah, di sini ada challenge.
Nah, kira-kira kalau misalkan kalian itu menggambarkan pseudocode dari aplikasi yang game shooter yang tadi, itu kira-kira pseudocode-nya seperti apa ya? Jadi kayak gitu ya. Jadi kalian ini challenge ya. Ini bisa kalian coba untuk exploring gitu ya. Jadi selain bikin pseudocode yang ini, nah kalian coba bikin exploring untuk challenge bikin pseudocode yang apa namanya? Yang game shooter tadi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Identifikasi sudah. Terus di sini apply the composition to game investigation sudah. Jadi tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah kita jawab. Terus di sini ada create pseudocode pun itu sudah ya. Nah, tinggal kalian isi saja apa namanya? Tugasnya, dokumen tugasnya yang ada di apa namanya? Di dalam e-learning. Itu bisa di-download, bisa kalian isi. Ya, jadi nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi di sini jadi pengerjaan kalian ya ini ada 3 worksheet. Oke. Ada 3 worksheet di sini. Oke. Worksheet yang pertama di sini ada think a computer game. What are the good point and area of improvement. Nah, ini cukup satu aja. Silakan mau ambil game apa gitu ya. Jadi misalkan di luar dari game yang ada tertera di situ pun nggak masalah, tapi harus ada good point-nya gitu ya. Nah kayak tadi misalkan Pokemon Go, Pokemon Go itu good point-nya itu dia sudah menggunakan teknologi augmented reality. Oh ternyata misalkan di aplikasi yang lain itu menggunakan apa sih gitu ya, teknologi terbaru atau misalkan apa sih gitu ya. Nah itu bisa kalian masukkan gitu ya. Nah di sini video game terserah mau game apa aja. Nah good point-nya apa dijelaskan aja sama kalian good point itu apa. Jadi misalkan ada levelingnya, ada apanya dijelaskan aja secara detail di sini good point-nya. Nah terus misalkan kalian mau nambahin improvement. Nah improvementnya itu di posisi mana areanya gitu ya. Nah jadi screenshot aja areanya. Oh pak di sini itu nggak ada apa namanya, nggak ada musuhnya nih, musuhnya hilang-hilang terus misalkan gitu. Oh ini harus ada musuh di sini misalkan kayak gitu. Nah dijelaskan aja di sini gitu ya. Nah itu ya, boleh game apapun itu ya yang kalian sudah mungkin kalau misalnya sering main game sudah akan dikuasai gitu ya. Nah oke. Nah terus di sini yang kedua ini diganti ya. Ini kalau tadi kan studi kasusnya terhadap apa namanya, game yang dari apa, game shooter tersebut gitu ya. Nah kalau ini implementasinya ya kalian kan sebelumnya sudah membuat tower defense. Nah kalian ini jawabnya terkait yang game tower defense yang sudah pernah dibuat. Nah di sini ada how do you score point, gimana cara kalian mendapatkan sebuah poin. Nah sebenarnya caranya sama gitu ya, dengan menembakkan otomatis gitu ya dari tower tersebut itu untuk mendapat sebuah poin. Terus di sini ada what behavior do the enemies. Nah, di dalam tower defense itu kan ada enemies ya, ada musuh. Nah, jadi gimana sih cara memusnahkan musuhnya tersebut, mendestroy musuhnya tersebut? Musuhnya itu kan ada 3 ya kalau nggak salah. Jadi semakin tinggi levelnya semakin susah. Nah, itu kalian coba analisis berapa kali harus menembak enemies tersebut gitu ya, dari yang level 1, 2, 3 ini dicantumkan semuanya di sini. Nah, terus di sini what is the purpose? Tujuannya itu untuk apa sih gitu ya? Nah, tujuannya adalah pertama dari enemiesnya itu kan itu dia berjalan dari titik A ke titik Z gitu ya. Nah, terus di situ tujuannya adalah untuk memusnahkan enemies tersebut dan ada levelingnya gitu ya. Semakin levelingnya semakin tinggi, maka enemies itu semakin cepat gitu ya untuk speednya. Nah, tujuannya untuk itu dan terus tujuannya lagi adalah untuk mendapatkan sebuah poin. Ya, dan poin tersebut itu difungsikan untuk apa sih? Nah, poinnya tersebut itu kan difungsikan untuk apa namanya? eh membeli tower gitu ya. Nah, itu kalian jelaskan semuanya di sini. Nah, coba kalian analisa ya. Sini ada how do you shoot? Nah, gimana sih caranya nge-shoot di game tower tersebut? Nah, how do you many times? Nah, berapa lama sih
agar monster tersebut itu enemies tersebut itu musnah. Di sini ada how does the user control. Nah, pakai apa sih kalian mengontrolingnya? Pakai keyboard kah, pakai mouse kah? Itu dijelaskan di sini. Nah, gitu ya. Ini ke tower defense ya. Yang worksheet 2 ini ke tower defense. Nah, terus yang ketiga ini. Nah, ini hanya bikin pseudocode dari ini aja. Nah, jadi coba kalian buatkan, ini tambahin apple-nya 1 di sini ya. Terus kalian bikinkan pseudocode-nya. Nah, tulis aja di sini. Boleh pakai bahasa Inggrisnya, boleh pakai bahasa Indonesia, terserah kalian. Nah, kan tinggal turn left, turn right atau apapun itu ya. Terus tinggal forward, move forward atau apapun itu silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia pun silahkan gitu ya. Nah, silahkan kalian untuk collect apple di sini. Nah, oke. Nah, itu tugasnya. Jadi 3 worksheet tersebut itu harus dikumpulkan. Nah, dijadikan satu file. Nah, filenya tersebut itu nanti di-uploadkan ke e-learning, ke forum. Nah, terus yang diuploadkannya itu jangan filenya ya. Jadi kalian filenya disimpan ke Google Drive kalian. Nah, yang dikirimkan ke forum tersebut itu adalah hanya linknya. Ya, di garis bawahi hanya link dari pengerjaan kalian saja, dari file kalian saja. Jadi seperti itu. Itu saja dari saya untuk materi investigasi ya simple games gitu ya. Jadi silahkan kalian lakukan hal tersebut agar bisa membuat sebuah aplikasi game dari analisis yang kalian lakukan. Nah, oke. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.